Oke, kita lanjut sekarang. Saya sampai ke materi routing. Kemarin kalian udah belajar IP addressing, bagaimana caranya ngasih IP, bagaimana caranya tuliskan IP, sudah. Sekarang ke peristiwa yang namanya routing. Kemarin sudah sekilas kita tahu routing itu memindahkan paket dari satu titik ke titik lain melalui satu atau beberapa router. Ya, itu peristiwa routing. Nah, routing kok tahu bahwa dia bisa melewatkan paket itu ke interface nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, kemarin kita udah belajar bahwa dia punya routing table. Di dalam router itu ada routing table, dia bisa bandingkan ke sana. Oh, kalau mau ke sini itu mesti lewat interface nomor 3. Oh, kalau mau lewat situ mesti ke interface nomor 4. Nah, routing table-nya itu kita bisa buat nanti dalam routing statik, atau bisa router itu buat sendiri berdasarkan informasi dari router yang lain. Itu kalau dia nanti routing dinamik. Tapi di materi Jarkom ini routingnya sampai routing statik aja. Sampai routing statik. Ya, nanti kita lanjutkan sampai routing statik gimana. Oke, sekarang peristiwa routing itu pindah paket dari satu titik ke titik yang lain melalui satu atau beberapa router. Nah, kalau kita lihat di sini, di gambarmu ini, itu ada berapa router? Satu ya? Satu. Satu router. Satu, Pak. Menghubungkan berapa jaringan? 9. Salah. 6, 7, 8, Pak. Salah. Pak, 3. Menghubungkan 3 jaringan. Oh iya, 3 3, jaringan maksudnya. Jaringan ini, jaringan pertama, jaringan kedua, jaringan ketiga. Jadi router itu menghubungkan jaringan yang berbeda. Nah, jaringan pertama itu mana? Jaringan pertama itu yang di sini, yang digambar ini adalah 223.1.1.1.0/24. Ini adalah jaringan yang pertama. Jaringan yang ini 223.1.3. Kemarin kan kita belajar, ini kita kasih switch toh. Ini kita kasih switch, ini kita kasih switch. Ya. Berarti ini jaringan, satu jaringan di dalam switch. Jadi di sini ada switch-nya mestinya. Di sini ada switch. Iya, Pak Yo. Ya, Router ini ada maksimum itu nggak, Pak? Macam penampungan dia bisa ada. bisa terkoneksi ke okay. Ada. Ya tergantung jumlah interface-nya. Seperti kalau punya kita mikrotik yang di Ubaya itu kan colokan UTP-nya ada 5. Berarti dia bisa menghubungkan 5 network. Ada router yang sampai 24. Berarti dia bisa menghubungkan 24 network untuk satu router. Tahu ya? Jadi ada maksimumnya ada. Ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar bagaimana memberikan IP 32 bit itu, bagaimana melakukan netmask. Ini contoh IP aja. Ini contoh IP. Ya. Nah, sehingga tadi jaringan-jaringan itu berarti akan dihubungkan oleh sebuah switch. Ini ada satu switch di sini. Ini ada satu switch di sini, ada satu switch di sini. Ini jaringan pertama, jaringan kedua, jaringan ketiga. Di dalam satu switch hanya ada satu network. Yang kemarin kita tunjukkan dengan 192.168.1.0. Netmask 255.255.255.0. Ya. Ini PC pertama, ini PC kedua, PC ketiga, dan sebagainya. Berarti ini adalah, yang kalau kita lihat yang jaringan yang sebelah kanan ini, yang ada switch-nya ini, berarti jaringan ini adalah nomor jaringannya adalah nomor networknya 223.1.2.0 dengan netmask 255.255.255.0. Ini adalah komputer pertama, ini komputer ke-9, ini komputer ke-2. Di mana komputer ini bisa saling ngeping nanti. Ini bisa ngeping ke sini, ini bisa ngeping ke sini. Tapi ini nggak bisa ngeping ke sini karena networknya sudah berbeda.
Ya. Nanti kalau di router ini sudah kita set, di router yang tengah sudah kita set bahwa dia bisa melakukan routing ke sini, ini bisa melakukan routing ke sini, routing table-nya sudah tahu, ya berarti dia bisa melakukan ping dari komputer dari network yang di sini menuju network ini. Itulah routing. Nah, ini switch-nya. Sekarang bedanya apa antara switch dengan router? Kalau switch itu hanya menghubungkan sampai di layer 2. Jadi switch itu yang seperti kuliah kita kemarin, dia hanya menghubungkan antar colokan itu diteruskan ke colokan yang lain. Antar interface yang ini diteruskan ke interface yang ini. Ya. Nah, tapi yang diteruskan itu harus dalam satu jaringan IP. Satu network. Karena apa? Switch-nya tidak bisa baca IP. Dia hanya bisa baca sampai layer 2. Begitu sampai di layer 3, dia tidak bisa baca. Artinya, bagi dia, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5 itu bagi dia tidak ada artinya apa-apa. Ya, jadi dia hanya ngelempar dari satu interface ke interface yang lain. Itu fungsinya switch. Nah, tapi kalau router, itu punya layer 3. Sehingga dia bisa baca IP. Kalau dia bisa baca IP, berarti dia bisa menghantarkan yang diidentifikasi pakai IP. Oh, router ini, paket ini mau kemana? Mau ke 223.132. Oh, berarti dia tahu. Kalau begitu, ini harus saya lempar ke ini. Oh, mau ke 223.122. Berarti dia mesti lempar ke sini. Nah, dia bisa baca IP di sini. Kalau ada orang itu, orangnya bisa baca IP, ngerti bahasa IP. Gitu. Tapi kalau di sini tidak ada orang yang bisa baca IP. Sehingga dia tidak tahu. Pokoknya dilempar. Pokok masuk dari sini, tak lempar ke sini. Atau tak lempar ke sini, tak lempar ke semua sama dia. Kalau dia nggak tahu, dilempar semua. Kalau dia tahu, dilemparkan di interface-nya. Itu sifatnya switch. Dan sifatnya router. Ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ada 3 jaringan yang dihubungkan oleh router itu. Ya. Sekarang penghubungnya apa? Ya bisa switch, bisa access point kalau wireless ya. Jadi kalau wireless, access point-mu itu, access point yang di TB3, access point yang di Gazebo, di Ubaya itu adalah switch-nya. Tapi kalau access point itu switch secara wireless, tapi kalau kamu pakai yang switch yang kita colokin, ya itu adalah secara wire. Berarti ada kabelnya. Ya, jelas ya kalau yang itu. Oke, sekarang ini sama dengan tadi, ya. Artinya dia subnet kemarin kan sudah dijelaskan oleh Bu Rafina, nanti kita pakai dulu aja. Sekarang enggak, saya pakai /24 itu aja. Saya pakai yang kelas C full aja dulu. Ya, nanti contohnya saya pakai kelas C full. Oke. Ini untuk routing. Nah, sekarang kalau ini. Kalau ini ada berapa router? 3. 3 router. 3 router. 3, Pak. Ada berapa network? Atau ada berapa subnetwork di dalam topologi ini? 3. Lihaten. Berapa? Ayo sampai saya jawab. Berapa Pertanyaannya apa, Pak? ada berapa network atau ada berapa subnet di dalam topologi ini? 6, Pak. Berapa? 6. 6, betul. 6 itu mana? 6 itu mana aja? Titik 3. Routernya 3, Pak. Sing komputer-komputer itu saya 3 juga. Bukan. Ini network pertama. Iya, sama sing di itu tuh, Pak. Router itu, Pak. Yang Ini tengah-tengah network itu. kedua. Ini network ketiga. Hubungan antar routernya, Pak. Nah, ini network sendiri. Iya. Ini network keempat. Ya, hubung. Network kelima. Network keenam. Berarti ada 6 subnet.
Ada 6 router, ada 6 network di sana yang dihubungkan oleh 3 router. Ya. Nah, nomor network yang di atas ini berapa? Network address-nya di sini berapa? Ini kan ada switch-nya di sini. Satu. Ini ada switch Satu. ini. Berapa nomor network di sini? Semua ini? 1, Pak. 1. Nomor network, 2, 3, network address-nya. 2, 2, 3, 1, 1.1.4. Poin 1, Pak. Nomor network di sini berapa? 223.1.1.0. Betul. Ingat, nomor network selalu poin 0 untuk /24. Berarti network di sini adalah 223.1.0. 0. /24 itu kan bitnya net mask-nya 24 bit. Berarti 255 3 kali. 255, 255, 255, 0. Ini. Network yang ini. Network yang ini berapa? Yang ini, sebelah kiri bawah. 233.1.2.0. 223. Poin 1.2.0, Pak. Nah, poin 1, poin 2, poin 0, slash net mask-nya 255, 3 kali. 255, 255, 0. 3 kali. 0. Itu sama dengan /24. Karena 255 itu kan 8 bit. Iya. 8 bitnya kali 3 kan 24 bit. Makanya dia /24. Kalau nanti kelas B /16. 255-nya 2 kali. Yang ini berapa? 223. 223.1.3.0. Poin 1, poin 3, poin 0. /24. Lihat ya, beda-beda semua toh? Iya. Ini 22312, ini 23113, ini 2110. Yang ini 223.1.9.0. ya, 223 poin 223.1.9.0 /24. Beda lagi toh. Jadi dia menghubungkan network-network yang berbeda semua. Ya. Dia menghubungkan network yang berbeda. Ini boleh apa enggak ini? 223, ini networknya berapa? Ini boleh apa enggak dipakai 0 ini? Nggak boleh, Pak. Enggak boleh. Jadi PowerPoint ini salah. Yang punya ini salah. Jadi harusnya berapa ini? Anggap aja nanti ini poin 10, boleh. 10 ya toh. Yang ini boleh apa enggak? Router, soalnya. Nah, ini boleh apa Nggak enggak? boleh, Pak. Enggak Boleh, Pak. Boleh. Nah, 2, 3, 1, 7, 10 atau 100 boleh. Ya. Jangan 0, karena 0 dipakai untuk nomor network. Nanti ya. Ya, Pak. Ini enggak, ini salah, enggak boleh, ini salah, enggak boleh. Ini gantiin 10 enggak apa-apa, ya toh. Ini gantiin 100 ya enggak apa-apa. 10 juga apa-apa, enggak masalah. Kan ini 223.170 loh, /24. Ini 223.180 /24. Ya, jadi router menghubungkan network yang berbeda. Oke. Ini CIDR saya lompati dulu aja. Tadi saya nulis /24 itu artinya nanti ada 24 bit net masking-nya. Jadi 255 kalau 3 kali itu kan satunya 8 kali. 1 8 kali, 1 8 kali. Jadi totalnya 24 bit. Ya. Dia tuliskan /24. Jadi /24 itu sama dengan 255, 255, 255. Nanti kalau mau perlu penjelasan lagi, nanti kapan saya jelaskan itu ya. Oke. Nah, sekarang kita demokan dulu aja. Ya, saya demokan. Menggunakan paket tracer. Kelihatan ya? Ya, Pak. Ya. Sama dengan tadi tuh. Ada berapa network? 6. 1, 4. Nah, Enggak.
1, 2, 3. Salah lagi. 1, Yuk. 2 aja. Hah? 1 aja kah? Pak. Dua. Dua, Pak. Dua aja. Cuma 2. Ya, 2. cuma 2 ini. Soalnya Kita lihat PC ini ya. PC ini saya kasih nomor berapa? Oh iya. Kelihatan kamu ya? 10. Ya, 192, 168, 10.10. Yang PC di sini saya kasih nomor berapa ini? 20.10. 20.10. Ingat, berarti ini networknya adalah 192, 168, 10.0, 124. Network mana itu? Itu adalah network yang ini. Berarti router ini, yang satu ini, ikut network yang ini. Berarti fast Ethernet yang 00, yang interface fast Ethernet 00-nya, ini ikut network yang 10.0. Yang ini, yang fast Ethernet 01, nanti IP-nya ikut yang 20.0. Berarti tadi kan berapa? 20.10 ya. Yang ini berapa? 20.20. Betul ya? Ini berapa? Nah, kita lihat sekarang. Fast Ethernet 00-nya 10.1. Fast Ethernet 01-nya 20.1. Berarti ini saya kasih nomor yang di sini, ini kita kasih nomor 192, 168, 20.1/24. Ya. Yang di sini saya kasih nomor 192, 168, 10.1/24. Nah, ini tak kasih di sini. Yang ini tak kasih di sini. Ini 20.10, ini 20.20. Maka harusnya dari sini bisa ngeping ke sini. Dari sini bisa ngeping ke sini. Karena ini satu network. Nah, dari gambarnya itu. Nah. Ya, berarti ini adalah satu network. Yang ini network yang lain. Nah, bisa lihat ya sekarang ya. Bisa, Pak. Ada 2 network 192.168, berarti ini ikut yang satu network dihubungkan dengan semua dengan switch. Jadi kalau kita simulasikan, kita lihat nanti. Ya, saya pakai ini ping ini untuk ICMP ya. Harusnya ini kalau ngeping ke sini bisa apa enggak? Bisa. Nomor IP ada betul, ini tak kasih 10.20, ini 10.10. Bisa apa enggak lewat sebuah switch? Bisa. Bisa. Sukses. Ya. Ini saya suruh ping ke sini mau apa enggak? Ini 20.10 toh? Bisa. Bisa. Iya. Sukses. Ya. Terus saya suruh ngeping ke sini. Ini saya suruh ngeping ke sini. Bisa apa enggak? Bisa. 20.10 ke 20.20. Bisa, karena Bisa. semua masih satu network. Satu network. Nah, sekarang bagaimana supaya dia bisa ngeping ke sini? Maka di dalam router itu, ya, interface-nya harus saya aktifkan. Bagaimana cara mengaktifkan interface-nya? Ya, kamu klik routernya, kamu lihat fast Ethernet 00-nya di sini. Nah, kamu kasih IP berapa tadi di sini? Yang saya kasih ini, yang fast Ethernet 00 saya kasih 10.1 toh, ini 10.1 toh. Dengan netmask 255.255.0. Jangan lupa ini dicentang di on-kan. Kalau ini aslinya asalnya off, defaultnya dia off. Nah, setelah ini kamu centang, berarti dia akan nyala hijau nanti. Ini akan nyala. Ya, berarti router ini separuh badannya ikut network 10. Saya ngomong ini network 10 ya. Oke, sekarang kita lihat fast Ethernet yang 01-nya. Fast Ethernet 01-nya di sini. Saya kasih nomor 20.1. Dengan netmask 255.255.255.0. Jangan lupa mengaktifkan ini dikasih on. Asalnya centangnya tidak ada. Begitu ini on, ini akan hijau.
berarti sekarang router yang ini separuh badannya sudah ikut network 10, separuh badannya sudah ikut network 20. Ya. Jadi dia tahu tangan kiri saya itu menempel di 20, tangan kanan saya menempel di 10 kalau saya itu routernya. Nah, dengan demikian, kalau ada paket datang dari tangan kanan saya, di mana tangan kanan saya adalah network 20, dia mau menuju network 10, saya tahu apa enggak? Kalau saya router. Sekarang udah tahu. Tahu dong, itu badan saya sendiri kok. Badanmu kan kamu tahu tangan kananmu yang mana, tangan kirimu yang mana. Tangan kanan saya nempel di 20, tangan kiri saya nempel di 10. Kalau ada paket datang di tangan kanan saya, ini paket ini datang. Ya. Di tangan kanan saya pegang, oh dia mau menuju ke 10. Berarti apa? Ada di tangan kiri saya toh. Berarti nanti ini akan saya pindah menuju tangan kiri saya. Saya masukkan ke switch-nya. Maka dia akan dipindah ke network 10. Berarti router pasti tahu network yang terhubung dengan dia. Karena itu satu badan dia. Nah, kalau komputer tahunya apa? Komputer tahunya adalah network dia sendiri. Dia tidak tahu network lain karena dia tidak punya interface lain. Ya, itu. Nah, jadi kamu harus aktifkan interface-nya dulu di sini. Yang kedua yang kamu harus perhatikan adalah pada saat kamu sudah pasang router dan kamu mau melakukan routing. Ya, saya lihat di sini ya, komputer ini saya buka. Jangan lupa mengisikan default gateway-nya. Ini tadi komputer berapa? 2010 ya. Default gateway-nya saya arahkan ke 20.1. Default gateway itu semacam apa sih? Pintu keluar. Artinya apa? Kalau kamu menuju network yang bukan network saya, yang bukan networknya ini berapa? Komputer ini network address-nya berapa? 20.0/24. Betul ya? Karena kan net mask-nya 255.255.255.250. Jadi komputer ini terletak di network address 192.168.20.0/24. Kalau komputer ini disuruh untuk melakukan ping ke network 10, misalkan ke 10.10, dia akan melempar paketnya itu ke sini. Itulah maksudnya default gateway. Berarti kalau kamu tidak kasih ini, dia bisa lempar apa enggak? Tidak. Tidak bisa lempar. Tidak. Sekarang saya hapus dulu ya ini ya. Ini kan 20-20 ya. Default gateway-nya saya hapus dulu. Ya. Ini kan dulu. Nah, tidak ada default gateway ya. Mana tadi? Yang 20. Del. Nah, hilang ya. Udah ya. Nah, sekarang saya suruh ngeping dia. Kalau dia dari sini, masih bisa ping ke sini. Karena Separuh badannya. masih di network yang sama. Tapi kalau sekarang di sini, ini yang tidak ada default gateway-nya, saya suruh ngeping ke 10.10, mau apa enggak? Nggak mau. Tidak bisa. Tidak bisa, fail. Kenapa kok dia tidak bisa? Karena dia tidak bisa ngirim, dia tidak tahu harus dilempar kemana itu. Sekarang saya ganti dia, saya masukkan default gateway-nya. Kalau kamu mau lempar ke network yang tidak tahu, lemparlah kamu ke 192.168, tadi gateway-nya routernya berapa? 20.1. 20.1. Nah, setelah dia kasih saya 20.1, sekarang dia, kalau saya suruh ngeping dari sini ke sini, mau dia. Bisa. Ya. Nah, kenapa kok bisa kita lihat sekarang? Kita lihat pakai simulasinya. Kita pakai simulasinya. Saya suruh ngeping dia dari sini ke sini. Berarti mana? Dari 20.20 menuju ke 10.10 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, ininya saya lupa. Saya ingin tak anukan ke ICMP-nya dulu aja. Untuk ICMP aja.
Oke. Ya. Maka kalau kita lihat paketnya di sini, nah, ya, pada saat dia masuk, dari 20-20 menuju ke 10-10. Ya. Dia kok tahu ke sini? Karena sudah diberitahu, kalau menuju ke network yang beda, lemparlah ke 20.1. Satu. Nah, nanti router ini, karena disuruh melempar ke 10.10. 10.10, dia tahu, oh itu ada di sebelah kanan saya. Maka dia hanya melakukan forwarding aja, dari kanan ke kiri. Ya. Nah, setelah itu baru dilempar ke sini sama dia. Nah, kalau Anda lihat di sini, pada saat dia masuk, dia tetap 20-20 menuju ke 10-10. Di sininya ke 10-10. Nyampe dia ke sini. Ini sudah dipasang di default gateway tadi. Ya, toh? Nah, di default gateway-nya adalah 10.1. Berarti kan dia harus jawab. Jawabnya kan ke 20-20. Maka dia akan lempar ke 10.1. 10.1. Nah, paket ini akan dilempar ke 10.1. Nah, routernya baca, mau menuju kemana? Ke 20-20. Oh, kalau 20-20 ada di sebelah kiri saya, maka dia akan melemparkan ke sini. Nyampe paket. Ya. Nah, kalau kita lihat di sininya, sudah agak kelihatan, sudah nanti. Kalau kamu ping dari sini, dia akan kelihatan berapa kali dia ping itu. Ya. Kalau 4 kali, ya keluar ICMP 4 kali. Nah, nanti setelah ini kalian coba itu ya. Kalian coba melakukan ini. Ini yang pertama. Nanti static routing saya ajari setelah ini. Saya ajari setelah ini. Kita sampai ke static routing. Kalau static routing gimana? Berarti routernya nanti mungkin tidak cuma satu, Pak. Kalau routernya 2, routernya 3. Nah, itu nanti ada sendiri. Bagaimana cara melakukan static routing. Oke ya. Jadi itu setelah ini kalian bisa coba sebentar 10 menit ya untuk melakukan ini. Oke, ini saya stop dulu.